Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya nggak bisa kemudian gitu, oh sepertinya dia ada di situ. Sepertinya dari apa namanya melakukan tindakan ini? Kalau videonya sudah confirm bahwa itu tidak ada rekayasa digital dan memang figur yang bersangkutan yang ada pada video tersebut. Dan cuma kita juga jangan sampai teralihkan sama konten-konten video dan kemudian fokus kepada orang. Kita harus melihat bahwa bukan hanya sekedar apa yang beredar, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah mengapa sampai itu beredar dan kemudian juga biasanya perlu diteliti siapa yang melakukan peredaran ini dan tujuannya. Ya, karena kalau secara action dan secara pelaku di dalam video tersebut tinggal hanya diteliti oh si A yang bersangkutan bahwa dia yang terlibat misalnya ya si yang wanita itu terlibat. Tapi kalau kita mau menelusuri lebih lanjut lagi ya bahwa kita bisa perhatikan bahwa pada konten video tersebut kita bisa teliti ada jelas suatu informasi suatu situs ya memang situs penyedia konten-konten mesum lah dia bilang. Nah, situs tersebut sebetulnya sudah ditutup. Jadi waktu itu beredar di tahun 2022 sampai 2023. Ya sudah ketahuan juga pelaku pengelola situsnya ya berinisial M dan kemudian situsnya sendiri juga sudah jelas dulu. Tetapi waktu itu sudah dilakukan tindakan oleh aparat ya mengenai situs dan kemudian sudah tertutup. Nah, sekarang situs yang bersangkutan kembali itu tampil dan kemudian sekarang membawa figur yang wanita. Nah, di sini berarti kan harus ditelusuri lebih lanjut. Kapan ini dilakukan? Nah, kalau kita bicara sekarang masih berkaitan dengan situs yang bersangkutan, berarti kejadian itu adalah di sebelum tahun 2023, ya. Nah, dan kemudian sekarang kalau itu sebelum 2023 dan sudah ditutup, kenapa ini masih beredar? Berarti perlu ada penelitian lebih lanjut ke arah sana. Juga kemudian kita bisa lihat juga kalau ini mungkin dianggap sebagai suatu pengalihan isu dari konten tersebut, bisa saja sebetulnya itu suatu konten umum yang sebetulnya mungkin didapat dari manapun, kemudian secara mudah orang tinggal hanya mencantumkan ya suatu alamat situs itu, di mana tujuannya adalah sekedar mau mengangkat bahwa yang wanita ini memang sebagai orang yang memang dia dianggap dalam tanda kutip profesional ya di bidang hal yang seperti itu ya. Nah, kalau itu mengarahnya ke sana justru juga bisa berbalik dan menjadi presiden buruk kepada pihak yang prianya ya yang pria yang masih mantan gubernur. Kenapa? Karena berarti kalau anggapnya si wanita ini adalah sebagai seorang yang profesional dan kemudian memang suka ada bermain di konten seperti itu dan bisa dengan siapapun dalam kepentingan dan kemudian permintaan siapapun gitu. Kemudian kok masih bagaimana mungkin seorang yang dengan posisi begitu tinggi, pejabat yang cukup tinggi malah bermain dengan yang wanita yang seperti ini ya. Itu yang saya bilang ini menjadi bola liar. Ya bola liar adalah kenapa saya bilang bola liar bisa mengaitkan kepada si wanita dan kemudian kepada konten-konten situs porno tadi, tetapi juga bisa mengarahkan kepada yang pria seakan ya mantan gubernur ini bermainnya dengan yang wanita yang seperti itu walaupun dianggap misalnya adalah memang seorang yang papan atas. Ya jadi kesan image yang dulu akan dibangun bahwa ini adalah terjadinya dulu itu adalah suka sama suka. Ini udah bukan lagi suka sama suka, tetapi antara yang mau dan yang kemudian berkebutuhan, misalnya mungkin dengan suatu imbalan dengan yang apa gitu. Kalau dari Abah sendiri, metode apa aja sih Bah yang Abah lihat dari video tersebut bisa mengatakan bahwa itu tuh real LM? Oke, tentu selalu biasanya kita melakukan suatu pembanding ya, beberapa tahapan yang bisa juga terlalu detail saya ungkapkan, karena nanti yang detailnya itu biasanya ini bisa saya ungkapkan baru kalau hal ini udah diminta saya memberikan kesaksian secara hukum kepada orang hukum dan demi hukum. Baru itu yang lebih detail lagi diungkapkan. Tetapi secara umumnya adalah misalnya seorang ahli tidak lagi mempermasalahkan durasi. Ya, jadi jangankan 4 menit 28 detik. Misalnya ternyata hanya 4 detik sekalipun hanya umpamanya hanya 10 detik
atau sampai bermenit-menit, yang menjadi isu adalah bukan siapa pelakunya dan kemudian berapa panjang durasinya, tetapi langsung mengarahkan kepada kapan itu dilakukan, di mana itu dilakukan, dan siapa yang melakukan. Dan kemudian membantu pihak yang berwajib, aparat, untuk menelusur apakah kira-kira kaitannya video yang tersebar ini ada kaitannya dengan sekarang isu yang sudah viral di masyarakat. Ya. Pembanding tersebut tentu pertama antara yang ada di konten tersebut dengan berbagai pembanding yang ada di luar. Ya, di luar saya ambil dari sosial media, ada beberapa tempat yang memang sudah saya juga lakukan hal itu. Tidak bisa saya cerahkan dari mananya yang saya ambil untuk pembandingnya, tetapi dari suatu area pembanding di sosial media yang memang sebagai ranah publik. Dengan demikian komparasi tersebut tidak secara tertutup, tetapi bisa dilakukan pengujian ulang oleh pihak yang lain, ya, oleh siapapun. Ya, kenapa ini kita harus lakukan? Karena yang namanya pemeriksaan itu adalah pertama dia bisa auditable, reproducible, repeatable, dan kemudian justifiable. Ya, tujuannya apa? Karena hal ini jadi analisa di sini dianggap cukup sah dan kemudian bisa dilakukan pengujian ulang oleh pihak siapapun, ya, dengan hasilnya juga akan bisa sama. Dan unsurnya adalah bukan sekedar kemiripan. Kalau orang biasanya adalah beberapa orang yang selalu memberikan persentase kemiripan berapa persen. Di saya enggak, di saya tinggal hanya ada putih dan hitam, nggak ada abu-abu. Jadi langsung memang yang bersangkutan atau bukan. Gitu ya. Jadi kalau di sini biasanya orang yang mau mencari aman, kemiripannya adalah 90 sekian persen sampai di sini, tujuannya agar tidak langsung tendensius mengatakan bahwa itu yang bersangkutan. Kalau di sini enggak, kalau di saya tinggal memang dia atau tidak. Karena kenapa? Kita menjadi saksi ahli harus juga memberikan kepastian. Kalau kita memberikan analisa yang sifatnya abu-abu dan ini kepada hukum demi hukum, berarti juga memberikan suatu analisa yang masih meragukan kepada pihak hakim. Padahal hakim saat mengetok palu itu nggak boleh ngetok palunya setengah bunyi kan. Ketok palu either bunyi atau diketok atau tidak sama sekali. Dengan demikian referensi ini juga harus sangat meyakinkan. Nah, di situ kemudian selain dari wajah, juga ada satu ciri tubuh yang ada menempel di tubuhnya, ibaratnya begitu, beberapa ciri yang bukan hanya satu tetapi beberapa memang ada di figur yang wanita itu, gitu loh. Nah, itu semuanya sebagai penguat tadi, tapi kalau ini hanya mau mengarah kepada pihak yang wanita saja ya, belum nanti lihat bias-biasnya gitu. Berarti itu menurut abang benar itu LM ya? Kalau di situ ya, di situ benar LM dari berbagai sisi juga udah itu benar LM. Yang prianya juga nanti tinggal melakukan pemeriksaan ya kepada yang siapanya. Nah, tetapi ini yang saya bilang akan menjadi bola liar. Harus saya tekankan kembali. Kenapa bola liar? Untuk memeriksa bahwa apakah itu pelaku atau tidak, tinggal dilakukan penelusuran. Dan kemudian kalau itu sudah dilakukan penelusuran, bisa ketahuan memang dia sudah melakukan, ya udah selesai. Tapi urusannya bukan kepada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 di mana penyebaran, karena di sini mereka tidak melakukan penyebaran, belum ada bukti melakukan penyebaran. Baru melakukan perekaman, dan perekaman tersebut adalah memang secara sadar itu diketahui ataupun kepada pihak siapa yang melakukan perekaman, nanti bisa ada beberapa bukti yang saya lebih detailkan. Tetapi sekarang apabila hal ini kita bicara sebagai probabilitas ya kemungkinan. Apabila hal ini kemudian diarahkan kepada pembuktian kepada si yang wanita bahwa dia melakukan itu, maka melakukan penjeratan bahwa dia telah melakukan kegiatan tersebut dibandingkan dengan melakukan pengujian yang untuk memproses pihak yang mantan pejabat, ini jauh lebih cepat untuk melakukan penangkapan kepada yang terlibat pada video tersebut karena sudah jelas. Sedangkan kalau untuk yang kepada yang pejabat berarti harus ada pengujian dulu. Sebelum ada pengujian dalam arti misalnya yang kita bisa ada DNA test tersebut hanya bisa dilakukan dengan perintah pengadilan, dan perintah pengadilan tidak langsung serta-merta langsung meminta untuk melakukan uji DNA, tetapi ada pembuktian dulu, ada proses-proses hukum dulu yang perlu dijalankan, di mana proses hukum ini sangat panjang dibandingkan dengan langsung hanya pembuktian kepada yang wanita apakah dia memang melakukan di video tersebut atau tidak. Nah, itu yang saya bilang bias, yang bola liarnya itu masih kemana-mana. Mungkin apa ada fakta digital yang tak terbantahkan dari video tersebut? Fakta digital udah jelas. Pertama bahwa murni di situ tidak ada rekayasa digital. Satu, kemudian juga tidak ada rekayasa konten.
ya. Dalam actualnya, ya di luar dari penulisan bahwa ada suatu alamat situs yang terlibat ataupun kemudian yang bisa digadangkan sebagai sumber, ya sebagai sumber di mana video tersebut pertama diperoleh. Nah itu yang perlu dilakukan penelusuran karena dalam hal ini kalau memang itu memang dianggap real dan kemudian dari situs yang bersangkutan, maka perlu ditelusuri bagaimana mungkin situs yang sudah ditutup ternyata kemudian masih beredar suatu konten yang seperti ini dan didapatnya dari siapa. Ataupun kalau bukan yang sudah yang beredar berarti ini sudah situs lama. Kalau situs lama dan yang sudah ditutup berarti ada seseorang, ada suatu pihak yang menyimpan selama ini yang menyimpan konten tersebut ya dan kemudian bukan dari situs lagi. Dia menyimpan suatu konten tersebut, dia simpan dan kemudian dia unggah kembali. Nah, tujuannya menyimpan apa? Tujuannya demi hukum atau demi hanya untuk koleksi pribadi. Nah, koleksi pribadi kemudian suatu saat itu disebar, itu ada suatu efek hukum juga yang bisa terjadi kepada orang yang melakukan penyebaran. Nah, itu penelusuran bisa sampai seperti itu. Bicara soal konten secara digital sih udah jelas semuanya. Ya dari mulai ruangannya banyak mesti ditelusuri, dari orangnya, dari area ruangannya tuh banyak. Kalau untuk pemeran prianya bisa dideteksi nggak sih itu mungkin dari kalangan apa gitu? Kalau yang pria-prianya saya masih baru bilang publik dulu ya. Dia masih publik. Saya sih nggak tahu karena saya juga nggak mengikuti namanya dunia apa misalnya apakah dia termasuk golongan seleb atau bukan ataupun kemudian dia mungkin apakah aktor di mana atau yang mana itu belum melakukan penelusuran ke arah sana. Karena pasti konteksnya bukan kepada yang arahnya pria. Yang saya bilang bola liar akan lebih mengarah kepada yang wanita. Karena yang pria tidak ada keterlibatannya dengan kasus yang besarnya. Sedangkan hanya yang wanita. Pasti arahnya ke arah yang sana. Cuma tidak tertutup kemungkinan bahwa yang prianya juga bisa dilakukan penelusuran sebagai sumber data, sumber pengembangan informasinya untuk lebih tahu pengungkapan mengenai kapan dan dari mana konten ini mulai tersebar. Jika yang tersebar itu kan 4 menit 28 detik ya Mbak ya, akankah ada panjangnya, maksudnya lebih dari itu apa itu udah di-cut apa gimana? Sudah sangat jelas bisa dipastikan bahwa konten tersebut lebih dari 4 menit 28. Karena minimal ini adalah bukan 4 menit 28 detik, tetapi minimal adalah 8 menit 56 detik. Karena ada suatu dua konten yang sama berkaitan masing-masing adalah 428. Nah, di antara gabungan di situ adalah juga sudah jelas itu masih terjadi rangkaian dari aktivitas yang bersangkutan, jadi dipotong dua. Nah, tetapi jelas ini awalnya belum kelihatan dan sampai yang akhirnya belum kelihatan. Nah, dari ini kan berarti terjadinya apa? Kalau sudah ketahuan dari situ, udah jelas berarti kontennya lebih panjang. Nah, yang lebih panjang di sini sekarang hal apa yang ditutupi sampai bahwa konten dari awal pertama perekaman dan kemudian akhir dari rekaman itu tidak beredar. Biasanya itu karena mungkin ada penyebutan nama ya ataupun kemudian ada suatu identitas yang lebih jelas lagi ataupun ada hal-hal yang dianggap terlalu krusial ataupun kemudian bisa berbias dari kasus yang utama. Jadi yang menyebarnya yang baru yang hanya 4 menit 28 detik dikali 2 konten ya. Nah, tapi sebelumnya saya yakin dipastikan itu lebih panjang lagi. Actualnya, aktivitinya ya. Apa bisa dilacak itu Bang yang maksudnya yang lebih panjang videonya itu? Bisa dilacak keberadaannya mungkin? Tentu bisa dilacak, sudah pasti bisa dilacak di mana sekarang tinggal yang bisa dilakukan apakah hal ini mau diangkat kepada ranah hukum atau tidak. Saat sudah melewati ranah hukum, dari sumber yang ada dilakukan penelusuran, pemeriksaan, seperti yang selalu saya bilang ada yang namanya tahapan telisik, telusur, dan kemudian dari kontennya kalau digabung konten video selalu saya bilang ada terjadi yang namanya 4R, rentang, reka, rangkai, runut. Ya, dari rentang waktunya bisa kelihatan, nanti kemudian direka apa kemudian dari mana, dirangkai dari konten-konten yang ada sampai kemudian dia dirunut, kemudian dirunut itu adalah akhirnya bisa tertelusuri sumbernya pertama dari mana gitu. Bisanya bisa tinggal sekarang pihak yang berkepentingan dalam arti mungkin ini misalnya aparat ya itu apakah mau meminta pihak mana nih yang melakukan penelusuran, bisa kepada saya, bisa kepada siapapun kan kemudian tergantung pihak aparatnya aja mau menelusuri lewat mana.